Tiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berdua ya, Zoom meeting dengan Pak Ardianto. Bagi teman-teman yang tadi sudah ikut kelas Google Ads, ini ada tambahan ya, video kami berdua, di mana tadi sempat Pak Ardianto menyampaikan tentang Google Ads ya, sebagai asisten, terutama menunjukkan akunnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Ya, di sini kan kita buat video pendek, semacam video testimoni lah. Jadi teman-teman bisa lihat Pak Ardianto praktekkan iklan Google Ads mulai dari tanggal 6. Tanggal 6 Pak ya? Pak Ardianto? September Pak. Ya? Ya, dari tanggal 6 September sampai sekarang. Pak. Ya, 6 September sampai sekarang. Nggak kenceng Pak ya? Nah, berarti sekarang ini tanggal berapa? 14. Ada 8 hari ya teman-teman ya. Sudah 8 hari pasang iklan, anggarannya 161.000 Pak ya tadi ya, sampai tadi siang ya, jam 12 siang. 161.000, kalau nggak salah ada 3 closing Pak ya, 3 penjualan. Ada 3 Pak, benar. 3 penjualan ya, masing-masing sekitar 6 juta, sekitar jadi total 18 juta. Nah ini motivasi buat teman-teman juga ya, peserta ataupun yang menonton video ini, bahwa iklan Google Ads ini bisa sangat hemat dengan anggaran masih di bawah 200.000 ya, 161.000. Pak Ardianto alhamdulillah sudah bisa dapat closing 3 penjualan ya. Dan itu memakai beberapa teknik yang kita terapkan di kelas ya. Insya Allah di kelas Zoom online ini akan di-share juga informasinya, kita kasih kepada peserta. Tapi bagi yang belum sempat nonton video tadi, ini kita kasih screenshot ulang ya, yang lebih pendek. Kalau tadi kan sekitar 2,5 jam atau 3 jam, sekarang kita ringkas mungkin sekitar beberapa menit ya. Pak, nanti saya minta share Pak Ardianto akunnya Pak ya, akun Google Ads, supaya teman-teman yang tadi ketinggalan atau belum lihat, bisa lihat ya. Sebentar saya share Pak. Oke, sebentar Pak Ardianto sebelum share, mungkin bisa cerita ke teman-teman ini produknya apa? Bisa teman-teman tahu dulu produk atau jasanya yang diiklankan? Oh ya, produk saya kebetulan di bidang training Pak. Jadi training ya, agak kencang Pak, training terus? Lebih ke arah marketplace ya. Sebenarnya. Ya ini jelas nih training, bahasanya, suaranya Pak, terus Pak. Jadi trainingnya yang diiklankan itu lebih ke arah training K3 sertifikasi dari Kemnaker. Ya, terus? Jadi dari banyak training itu saya fokusnya beberapa memang yang dalam hal sekarang ini lagi COVID ini, salah satu training yang dari Kemnaker itu yang memang diwajibkan sama pemerintah sebenarnya Pak. Ya. Itu yang saya cari yang memang pasarnya masih ada di kondisi sekarang. Jadi Bapak sebenarnya sebagai pihak ini ya, yang mencari peserta ya, nanti yang pelaksana training pihak vendor lain ya gitu ya? Ya, jadi saya kerjasama sama beberapa vendor training. Jadi saya hanya mencari peserta yang mau ikut training yang memang vendor kita itu jual. Ya sebenarnya trainingnya RWP saya juga ini Pak, sudah jual, cuman memang masih belum saya fokus di situ. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting fokus di bisnis Bapak dulu. Kalau udah oke nih closing banyak nih, silakan ya training RWP juga ya diiklankan. Ya. Kembali ke trainingnya, berapa Pak jumlah training yang dipromosikan Pak untuk yang selain RWP maksudnya di situ? Di web Bapak? Kalau perusahaan yang kerjasama sih sampai saat ini ada 5 perusahaan sih Pak. 5 perusahaan? 5 perusahaan. Jadi memang ada perusahaan yang punya training yang sama. Cuman schedule-nya memang yang berbeda-beda tanggalnya. Jadi bisa jadi kalau saya memang nggak nyebut nama perusahaannya. Saya hanya ngasih tahu training ini di tanggal berapa saja, harganya berapa. Tinggal customer yang pilih dia mau di tanggal berapa, harga berapa. Kira-kira seperti itu sih. Oh jadi mencocokkan tanggal ya Pak ya? Ya, kadang-kadang peserta memang nggak ngelihat vendornya siapa sih, tapi karena memang dilihat, misalkan yang saya iklankan itu training K3 umum Kemnaker. Nah dia kan nyarinya itu Pak, berdasarkan training yang dibutuhkan. Tinggal dilihat tanggalnya kapan, biayanya berapa, nah dia udah tinggal daftar aja sih. Oke, dari 5 perusahaan training itu ada masing-masing perusahaan ada berapa training Pak jenisnya? Atau total 5 perusahaan itu berapa training jenisnya? Topiknya? Rata-rata sih bisa
ada yang sampai 20 sih Pak. Soalnya dari Kemenaker sendiri mungkin sekitar 20-an lebih lah jenis trainingnya yang dari Kemenaker. Belum yang dari internal vendornya sendiri Pak. Iya. Dari sekian banyak training itu ya saya fokus mana yang lebih banyak peminatnya sih sebenarnya. Iya. Jadi masing-masing perusahaan ada sekitar 20 training ya Pak ya? Ya, tinggal dikali 25 perusahaan gitu ya? Iya, total Pak. Sampai 100 training bukan? Bisa sampai 100. Oh iya, oke. Berarti ini potensi besar Pak di masa COVID gini, Bapak jualan jasa ya training tanpa tatap muka dan peserta juga belajar lewat Zoom ya, pesertanya ya. Lewat Zoom. Nah, ini teman-teman motivasi buat peserta, buat teman-teman ya yang mau dapat penghasilan tanpa jualan produk bisa jadi jualan jasa ya, seperti Pak ini ya. Pak Adianto, mudah-mudahan ini dari dalam rumah ya bisa menghasilkan seperti kerja di luar ya. Oke, kita sekarang masuk ke akunnya Pak Adianto, teman-teman ya. Nanti kita lihat share akun Pak Adianto dari mulai ringkasan iklannya ya Pak ya, supaya teman-teman lihat sampai mungkin cerita sedikit strategi, plus mungkin nanti tanya jawab sedikit dengan peserta yang calon prospek yang bertanya dari iklan itu Pak ya nanti ya. Oh ya Pak. Silakan di share Pak, saya udah kasih aksesnya akun Google Ads Bapak, silakan share. Oke, teman-teman bisa lihat ini akun Google Ads-nya Pak Adianto ya. Kita lihat tadi waktu training sampai jam 12 itu ada 161 biayanya ya. Sebelah kanan ya Pak, cost ya. Sekarang udah kena 169, berarti udah tambah 8.000 Pak ya. Dari mulai jam 12 tadi ya Pak. Ya Pak. Tadi pas training tadi hari ini yang klik 3 sih Pak. Terakhir. Oh, udah tambah 3 klik ya. Ya, training sekarang udah nambah jadi 14. Ya. Ini 169 ini selama masa iklan ya, dari tanggal 6 ya. 6 dari tanggal 6 September ya. Sekarang udah tanggal 14 September, jadi 8 hari ya. 14 September sekarang. Ya, 8 hari. Itu teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri ya, warna biru kliknya 183, berarti 183 orang klik. CTR itu 14%. CTR itu termasuk tinggi ya, 14% ya. Paling minimal Google itu kalau nggak salah kita menetapkan 5% kalau dari RUP ya. Kalau Google masih toleransi sampai 1%. Tapi Pak Adianto malah menetapkan tinggi ya Pak ya. Minimal berapa Pak? Bapak CTR-nya 10% atau berapa? Awalnya sih ngikutin Bapak 5%, cuman terus saya coba ngeset jadi 10% Pak. 10%. Jadi yang datang CTR-nya di atas 10% semua ya? Ini tanggal 6 9,5, tanggal 7 14. Ya, oke. 8 11. Karena lihat trennya naik terus, makanya saya coba beraniin di 10%. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini CTR itu adalah perbandingan antara jumlah klik dibanding impresi. Ya, impresi coba Pak Adianto diklik impresinya di bagian CTR Pak. CTR itu ada impresi. CTR klik impresi. Nah, impresi ya. Nah, itu kalau klik di bagian impresi, nah kliknya 183, impresinya 1.300. Berarti 183 bagi 1.300 dapatlah CTR tadi 14%, Pak. Ya, teman-teman bisa lihat CTR-nya tinggi 14%. Dan ini disetting otomatis sama Pak Adianto ya, supaya yang datang itu CTR di atas 10% sekarang. Yang awalnya 5%, kita setting, lalu karena ngeliat trennya bagus, Pak Adianto tingkatin 10%. Ini tujuannya apa? Tujuan untuk mendapatkan keuntungan ya Pak ya, mendapatkan klik yang bagus ya, mendapatkan pengunjung yang bagus maksudnya, yang berkualitas. Jadi yang banyak kliknya ya. Kalau di bawah 10% itu iklan Bapak berhenti gitu Pak ya? Settingnya. Pause, iklannya ke pause. Pause, berhenti pause ya. Yang disetting persentase ini di bagian keyword atau bagian iklan tadi Pak? Iklan ya? Di bagian iklan Pak. Iklan ya, masalah iklan ya. Pak Adianto setting bagian iklan bahwa seandainya CTR-nya di bawah 10%, itu iklan pause, berhenti otomatis. Nah, ini berarti mencegah kerugian tujuannya ya, mencegah supaya tidak terjadi pemborosan anggaran yang tidak perlu ya. Jadi dapat orang yang tertarget. Setelah di pause iklannya, nanti akan muncul lagi iklannya besok pagi Pak ya, jam 7, benar? Ya, saya setting jadi, jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kita settingnya kemarin iklan muncul jam 7 pagi sampai jam 8 malam ya.
Tapi seandainya di tengah jalan misalnya siang begini jam 12 CTR-nya di bawah 10%, iklan berhenti Pak ya. Benar Pak? Benar Pak. Iklan berhenti pause ya. Iklan berhenti otomatis ya. Berhenti otomatis nanti tayang lagi besok jam 7 pagi. Berarti ini tujuannya sangat spesifik ya supaya iklannya hanya tayang pada orang-orang yang kliknya tinggi ya, potensi kliknya tinggi iklan ini. Nah, itu arti angka-angka tersebut ya, klik, impresi, CTR. Lalu sebelah kanannya ada warna kuning atau CPC, cost per klik. Ya, coba yang warna kuning, Pak. 923 ya. 923, nggak apa-apa itu. CPC-nya 923 artinya masih di bawah 1000. Sesuai dengan target Pak Ardianto menyeting di bawah Rp1.000 ya targetnya. Dapat di bawah 1000 harga per kliknya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian mana, Pak? Di bagian, barangkali ke bawah sedikit, Pak. Ke bawah sedikit kita lihat keyword, ringkasan keyword. Nah, ini. Ringkasan keyword. Oke. Ya, oke. Lihat ke bawah yang diketikin orang. Ya, ini keyword yang ditarget Pak Ardianto, sertifikat K3, ya, pembinaan calon ahli K3, sebelah kanan atas, ya. Tapi sebelah kiri bawah itu ada pelatihan K3, sertifikat K3. Itu adalah keyword yang diketikin orang. Nah, kita bandingkan itu nanti keyword yang sebelah kanan atas itu adalah keyword yang benar-benar ditarget. Coba pelan-pelan ke atas Pak Ardianto, ke atas dikit. Yang keyword yang ditarget. Nah, ini yang ditarget. Nah, keyword yang target sertifikasi L3 umum, sertifikat L3 umum, pelatihan K3 umum. Nah, itu udah ada 41 klik, 40 klik, 28 klik ya. Lihat CTR-nya tinggi-tinggi ya. CTR-nya ada dapat 19, 15, nah 9 nih sedikit ya. 15, 18 nah tinggi. Lalu ini datang dari mana? Datang dari hasil ketikan orang di Google di sebelah bawah, kiri bawah. Silakan Pak ke bawah dikit. Bawah dikit. Nah, ini keyword yang datang. Kita kasih contoh misalnya keyword pelatihan K3 umum sebelah kanan, Pak. Pelatihan K3 umum. Nah, itu diklik. Nah, kita lihat ini datang dari triggernya, pendorongnya adalah dari keyword yang ditarget pelatihan tanda tambah ya, plus pelatihan plus K3 plus umum. Ini namanya broad match, kata kunci melebar, tapi dia bisa dibatasi sama kita ya, melebar yang dibatasi sama kita. Dia akan memancing keyword yang diketik orang yang mirip-mirip seperti di atas ya. Ada 8 impresi dan 1 klik. Lalu cek lagi yang lain Pak, yang sesuai, misalnya sebelah bawah ada nggak yang sesuai Pak? Pelatihan K3 online, nah itu ada ya. Pelatihan K3 online itu diketikin orang tapi terpancing trigger baik keyword sertifikasi ahli K3 umum. Berarti udah mirip-mirip tuh ya. Dari kata kunci itu datang ke orang yang mengetikin pelatihan K3 online ya. Ada 2 klik, 2 impresi. Jadi ini 100% ya. Kalau 2 klik, 2 impresi semuanya ngeklik, dari tayangnya 2, kliknya 2 itu namanya CTR-nya 100% ya. Ini bagus sekali. Tapi ada keyword yang nggak bagus. Contohnya apa? Contoh yang nggak bagus yang itu ahli K3 muda adalah, nah itu kan keywordnya nggak bagus tuh. Ya. Itu keyword ini harus dibuat negatif karena dia muncul tidak kita target. Pasti dia datang tidak menyebabkan terjadi penjualan karena dia hanya keyword pengertian ya. Ahli K3 muda adalah. Kemungkinan nyari adalah kampus, pihak kampus, mahasiswa, dosen atau orang-orang yang sedang belajar ya. Jadi bukan orang yang untuk mencari pelatihan. Dan ini bisa dibuat negatif. Nah, coba buat negatif Pak. Dibuat negatif mestinya dia tidak akan muncul nanti di iklan Bapak berikutnya. Oke, negatif keywordnya K3 muda, ahli K3 muda adalah price match, oke. Lalu save Pak, save. Setelah di save nanti kata kunci ini nggak muncul lagi. Nah ini adalah teknik pertama yang diterapin ya untuk mensortir iklan kita muncul yang kata kunci yang tertarget. Ya. Nah, ini teknik pertama yang diterapkan ya. Ada lagi teknik berikutnya ya. Apa Pak Andre, selain sebelum sortir ada nggak Pak Adrianto? Ada teknik yang sortir apa rule aturan ya, sebelum yang aturan ada nggak yang Bapak terapkan di sini? Tools, bulk action sama rule. Nah, itu ya. Tool, bulk action sama rule itu ada aturannya. Ya, ini yang rule yang sudah saya bikin Pak. Nah, nama rule-nya CTR rule 10% ya Pak. Coba terangkan Pak apa artinya itu Pak? Ya, ini coba saya edit dulu Pak. Ini ya, dicek. Silakan dicek teman-teman lihat ya.
Ini nama rule-nya saya namain CTR rule 10%. Ya sebenarnya tujuannya biar saya paham nih rule yang mana yang saya pakai. Ya. Paling yang kondisinya kapan rule itu berlaku. Ini sebenarnya saya masih ini Pak, ini kan terlalu banyak campaign status dan lain-lain, tapi intinya saya hanya pakai yang 2 di sini nih, CTR kurang dari 10%. Ini kalau saya klik, nah di sini kita pilih kalau CTR-nya kurang dari 10%, ini saya apply, dia akan aktif rule ini. Iya. Sama kalau impresinya itu apa namanya lebih dari 1000. Iya. Seperti yang kemarin diajarin Pak David itu sebenarnya. Ya, ini artinya kalau impresi lebih dari 1000, sementara CTR-nya di bawah 10%, iklan berhenti otomatis gitu ya? Iya Pak. Ya, itu yang di atasnya add group status enable pause. Campaign status pause itu apa tuh? Itu uji coba atau apa? Ini masih saya coba-coba Pak. Jadi ini rule ini berlaku untuk campaign yang mana, add group yang mana, kayak gitu-gitu sih. Ini masih sambil saya pelajarin juga sih Pak. Oke, tapi yang Bapak pakai sekarang yang paling bawah ya berarti ya, yang sedang dipakai sekarang? Ya, triggernya sebenarnya yang paling bawah. Yang paling bawah ya, yang 10% CTR 1000 impresi gitu ya? Ya. Oke, ini salah satu teman-teman ya, teknik bagaimana mempause iklan otomatis kalau dia tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Dan di bawah ada frekuensinya Pak ya, frekuensinya apa tuh Pak, jelasin Pak? Frekuensinya itu apa namanya, dia rule-nya itu selalu berulang tiap jam 7 pagi. Jadi kalau misalkan tadi kan saya jelasin iklan saya kan aktif jam 7 sampai jam 8 malam, 7 pagi sampai 8 malam. Jadi kalau misalkan besok iklannya aktif lagi, nah dia akan lihat dari rule yang saya terapin. Iklannya apakah CTR-nya di bawah 10, impresinya apakah di atas 1000. Kalau misalkan sesuai rule, berarti iklannya akan pause, nanti aktif lagi pada saat jam 7 pagi besok. Iya, oke. Ya. Jadi otomatis dia berhenti dan tayang lagi jam 7 pagi ya. Sementara yang previous 14D itu ada pilihan lain nggak datanya? 14 previous day ya. Ini bisa dipilih. Oh, bisa pilih ya. Bisa pilih 60, 30 ya. Dia menggunakan data 14 hari terakhir ya, kalau dari data yang sekarang ada. Ini Bapak pilih 14 atau memang udah otomatis dari Google tadi, defaultnya begitu? Default saya belum ngapa-ngapain Pak. Oke, berarti kita ikutin Google aja ya, 14 hari. Nah, begitu teman-teman ya. Nanti kalau sudah berjalan sistem ini, every time this rule runs, itu ada email result. Ada otomatis dapat email Pak ya, kalau berjalan sistem ini ya? Ya. Benar nggak? Dapat email. Dapat email? Kalaupun tidak ada perubahan, tetap dapat email. Ada perubahan juga dapat email. Jadi Bapak ada berapa kali dapat email dari Google, dari sini? Setiap hari pasti dapat sih Pak. Jadi masih tahu kalau misalkan tidak ada perubahan, saya dapat email. Terus kalau email iklan saya di pause juga saya dapat email juga. Pernah iklan Bapak di pause? Sekali sih Pak, pernah. Sekali ya? Ya, nggak apa-apa, itu jadi suasananya beda kan, ada otomatis kan ya kan? Berjalan sistem otomatisnya ya? Iya Pak. Itu di pause-nya waktu Bapak buat CTR-nya target 5% atau 10%? Kalau nggak salah 10% deh. Udah 10% ya? Oke. Oke, ini teman-teman ya, jadi kita bisa lihat bahwa kalau Google Ads-nya kita terapkan dengan detail, teliti, itu bisa mendapatkan hasil yang cukup ya, cukup bagus dalam hitungan seminggu ya. Lalu satu lagi Pak, untuk target, apakah Bapak targetnya tadi orang-orang yang berpenghasilan menengah atas, menengah bawah, atau semua ditargetkan? Oh, karena syaratnya training K3 umum itu minimal D3, saya sih salah satu syaratnya lihat dari pendidikan sih Pak. Pendidikan ya? Nah, cuman karena di Google-nya tidak ada D3, adanya SMA, kuliah, sama S1. Jadi saya ambilnya yang S1-nya aja. Oke. Jadi pilihan pemirsanya, audiensnya Bapak sortir kemarin, kita nggak salah dari S1 ya, audiensnya ya? Pemirsanya ya? Bentar, saya coba. Di bagian itu ya, audiens ya, oke. Kita lihat aja ya ininya. Ada yang klik berapa, kan di situ kelihatan ya Pak ya, dari audiensnya. Nah ini, audiensnya bachelor degree kan S1 ya targetnya ya.
Terus yang itu advance degree, berarti advance degree itu S2, S3 Pak, benar nggak? S2, benar. Nah, ini teman-teman bisa lihat dengan target audiens juga bisa disetting bahwa yang klik ini targetnya adalah orang-orang S1, S2, dan S3 ya. Itu hasil kliknya di sebelah kanan ya, coba digeser Pak, kelihatan nggak di sebelah kanan? Ini. Banyakan yang S1 sih Pak, yang ngeklik. Oke, banyakan S1, 71 klik ya. Yeah. Selama seminggu ini Pak ya, 71 klik. Sementara yang S2, S3 nggak ada klik ya? Kemarin saya lihat ada sih, nggak tahu nih kenapa datanya jadi beda nih. Tanggalnya, oh mungkin tanggalnya udah benar 1 September ya, benar ya? Benar Pak, 1 September. Oke. Oke, ini ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, ini udah cukup datanya. Bagi kita udah cukup bahwa nanti bisa dicek lagi S1 paling banyak. Tapi S2, S3 kemarin ada klik ya? Ya. Kemarin kalau nggak salah saya lihat ada deh. Cuman emang nggak. Mungkin karena iklannya sudah Bapak edit apa ininya, rule-nya atau apa ya? Saya nggak tahu. Mungkin karena ada diedit aturannya, rule-nya dia muncul yang baru mungkin tampilannya. Mungkin ya. Ini impresinya cuma 472 kan? Totalnya 482 kan? Iya. Sementara kan impresi A yang benar kan 1.300 tadi Bapak kan ya? Iya Pak, benar. Nah ini karena Bapak sudah edit iklan, memang dia hanya memunculkan yang editan terakhir ya. Editan terakhir. Jadi ini paling banyak datang dari S1. Nah inilah teman-teman ya, strateginya yang bisa diterapkan nanti di kelas Google Ads Remarketing RWP. Mudah-mudahan ini sebagai insight ya, gambaran buat teman-teman yang sedang belajar di RWP atau yang mau belajar di RWP, bahwa banyak teknik yang bisa diterapkan untuk masing-masing iklan kita sesuai dengan target pasar, apakah dari segi pendidikan, dari segi penghasilan, dari segi kata kunci, dari segi aturan, rule-nya tadi seperti Pak Adianto terapkan ya. Asalkan kita sudah tahu, paham dulu mindset iklannya ya. Mindset iklan di Google Ads itu udah paham dulu, struktur iklannya sudah paham, ya keyword-keywordnya udah paham, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan kata kunci yang lebih tertarget. Ya. Terakhir Pak, ini kata kunci bisa dimunculin Pak, keyword kata kunci, menu kata kunci. Kata kuncinya ada dua jenis ya teman-teman, ada yang jenis yang tanda tambah itu, melebar yang dibatasi, tanda tambah yang sebelah kiri Pak ya. Ada yang jenisnya tidak pakai tanda tambah Pak ya. Itu pakai tanda tambah ya, di bawahnya ada yang tidak pakai tanda tambah. Coba lihat. Ini enggak pakai tanda tambah Pak. Pelatihan nah itu enggak pakai tanda tambah, pakai tanda koma ya Pak ya. Oke ya, tanda petik. Tanda petik. Ada juga yang melebar murni, ada nggak Pak? Yang sama sekali nggak pakai tanda tambah? Tanda ini, ada. Kursus K3 Jakarta. Ya, ada yang melebar, itu melebar murni itu ya? Iya Pak. Artinya nggak ada tanda-tanda pembatasan ya. Oke. Nah kita lihat teman-teman CTR-nya tinggi-tinggi ke atas tuh, di atas 20%, 24, ke atas 33, terus ke atas 40, 50 sampai 100% ya Pak CTR-nya ya. Ya, nah, 100% itu berarti chaternya orangnya ngeklik semua, dari yang tayang semuanya ngeklik. Ya. Ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi insight buat teman-teman ya, bahwa Google Ads ini sangat menjanjikan ya, bersaing sama FB Ads, di mana kalau FB Ads tidak menggunakan kata kunci, tapi menggunakan pemirsa, audiens yang difilter berlapis ya. Sementara di Google Ads filter keywordnya juga berlapis, plus filter behaviornya mungkin ya, filter istilahnya persona buyer persona ya, kira-kira orang-orang yang potensial untuk membeli ya, kita bisa filter di Google Ads ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Adianto ya atas share-nya. Semoga ini bisa menjadikan motivasi buat teman-teman yang sedang melihat menonton video ini. Sampai ketemu ya pada video RP berikutnya tentang digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adianto. Ya, makasih saya menjawab. Ya, silakan Pak. Bisa di-live Pak ya.